kanan adalah Kerajaan Islam. Itu. Oke, selanjutnya ada yang mau tanya enggak? Dengan dalam masjid punyanya keraton. Sama kayak Patok Negoro itu juga masjid punyanya keraton. Ya. Kenapa disebut hutan mentau? Karena didominasi oleh pohon mentau, meskipun juga ada pohon-pohon yang lain seperti halnya jati. Itu. Yang di bawah di hadapan adik-adik ini namanya pohon apa tadi? Oke, siap. 3 pohon yang selalu ada di masjid yang dibangun oleh Keraton Jogja. 1. Bukan. Yuk, perhatikan. Makanya perhatikan. Nanti kapan waktu ayah undang teman-teman dari biologi biar lebih jelas dengan dedaunan. Tapi secara fisik dulu, secara umum dulu ya. Kita belajar bareng-bareng untuk bentuk jarinya, memanjang. Kalau mana masalah warna kuning dan hijau, tuanya ya, tapi bentuknya. Ini kantil. Ini apa? Tanjung. Sama Oke, ya. Diulang siap. Tuh kita di bawah pohonnya. Oke. Maju dah. Oke adik-adik, kapan waktu nanti adik-adik berkesempatan main ke masjid ini lagi untuk sholat. Dan semoga pandemi ini sudah berlalu. Ini loh Tanjung tadi. Ayo apa? Lagi. Karena di masa pandemi kemudian keran harus selalu diharapkan bersih atau steril. Caranya bagaimana? Kalau ini dibuka, cuci tangan secukupnya. Kemudian sebelum selesai menutup keran ini dibilas dahulu. Kemudian baru ditutup, kita tinggalkan. Ini sekolah yang mendirikan siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Sekolah Muhammadiyah. Salah satu sekolah Muhammadiyah yang di awal-awal waktu Muhammadiyah. Ada 2 sekolah ya, Kauman sama Suronatan, itu yang tua. Sekolah Muhammadiyah tertua itu 2 ini, ya. Geser kiri 2 langkah. Ya, kalau mau pakai kenalan ya. Pasti Mas Nova geser. Mas Nova bagikan. Silakan menikmati minum dulu. Nunggu makan. Itu arah mana? Arah mana? Oke, kita belajar yuk. Sekarang kaitan dengan arah matanya. Kita mengenal yang namanya boleh makan tapi aku tidak konsentrasi ya. Ada yang namanya kidul. Kidul artinya selatan. Kidul artinya selatan. Mas Aksel ini sebelah kidul. Selatannya Mas Wetan sih yo. Akhirnya timur dulu. Wetan itu artinya timur. Lawannya wetan adalah kulon. Kulon itu berarti barat. Ada yang namanya daerah Kabupaten Kulon Progo. Kulon Kali. Progo adalah nama sungai besar. Ya, kita kembali ke sini. Posisi agak tidur karena dia berada di selatan. Kan sebetulnya senternya kan tadi ya, masjid tadi ya. Kita belajar sedikit tentang Langgar Kidul Haji Ahmad Dahlan. Tadi sudah disampaikan sama ayah saya ini. Ejaan lama itu mungkin agak aneh bagi kalian ya, bagi kita. Enggak C itu nggak punya dulu. Cherish itu nggak ada. Tapi adanya apa? Adanya gantinya C apa? T J. Kamu pernah pegang teh
pernah pegang teh? Teh tang gitu, teh tejak tang, TJ itu C, cap, ya cap, makanya pakai TJ ya, cokro aminoto, kejokro gitu TJ ya. Saya malah madu, mau TJ. Nah, bukan, ini guys. Nah, oke, sambil nunggu kita. Ada yang tahu nggak Ahmad Dahlan? Ya. Apa ya Bapak? Pernah lihat gambarnya ya? Berkaitan dengan sampah ya, adik-adik. Ada satu hal yang penting mau sampaikan di sini. Dipanggil Mas Aksa. Kaitan dengan sampah. Sampah itu sebenarnya tidak dibuang, tapi ditaruh. Ya. Jadi sejak sekarang jangan membiasakan bilang buang sampah. Taruh sampah pada tempatnya. Karena sampah itu sebenarnya ada kemanfaatan buat orang lain. Di antaranya adalah para pemulung. Apa yang dilihat? Ada yang melihat apa di dalam? Sama ayahnya pernah ketemu. Apa lagi? Pernah ketemu. Bilang itu ada. Dari sini kita Sumatera main. Timur, utara, selatan itu mesti pas. Nah, sementara yang sudah kita bahas dulu, arah kiblat itu nggak mesti barat, nggak mesti barat. Dulu di mana? Ya. Dulu kan sebelum apa gimana gitu kiblatnya? Ya, oke. Nanti ya kita ya. Nah, sementara Mekah itu, Ka'bah itu posisinya enggak di barat Indonesia atau Jogja, enggak di barat. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan sepulang dari Ka'bah, sepulang dari haji itu punya pemikiran, punya tukar wawasan dengan banyak sekali tokoh-tokoh ulama zaman dulu, sehingga punya wawasan bahwa arah kiblat itu enggak di barat, maka diarahkan ke Ka'bah. Sementara orang-orang zaman dulu mikirnya barat, maka diukur sama Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini orang yang cerdas, dia tahu teknologi sehingga dia menggeser sedikit arahnya itu sehingga pas dengan Ka'bah. Maka bisa dilihat kan bangunannya tidak selurus dengan bangunan kan, garisnya agak miring nggak tadi? Yuk, kita melangkah pelan-pelan mengikuti Mas Rahmat untuk kembali ke seolah-olah kita zaman dulu. Nah ini tuh perhatikan adik-adik, Lita, dari itu ada tulisan nama. Rumahnya Ahmad Dahlan. Ya, pintu utamanya insya Allah zaman dahulu. Oh iya. Ketiga, tadi yang pertama kemana? Yang pertama masjid apa? Itu namanya Auman. Masjid Kauman. Yang kedua Ini Masjid Soko Tunggal. sebelum ke sini apa dulu? Ada lokasi kedua loh. Oh, apa yang tempat Ahmad Dahlan? Iya. Kauman. Langgar. Singgah. Oke. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Zaki yang menarik. Apa Zak tadi? Kok tiangnya cuma satu? Mana tiang awak? Sadar nggak Axel? Itu kan Sadar nggak Rizky? yang Ya. tengahnya itu kan. Iya. Biasanya kalau masjid Jawa, oh ya, kenapa? Oh ya, nggak apa-apa. Di sini. Si siapa? Rizky. Ada masjid Jawa itu biasanya tadi Kauman ada berapa tiang? 4. Di Kota Gede dulu ada berapa? 4. Di Pelosok Kuning 4. Semuanya 4. Nah ini aneh, kok ini cuma 1? Saya kayunya kuat.
Oke, kayunya kuat. Ini ternyata kalau nanti kalian belajar fisika, capek. Kalau belajar fisika nanti ada hukumnya di situ, hukum ilmunya. Kok bisa satu tiang itu bisa menyangga banyak. Nah ini dulu dibangun setelah kemerdekaan. Cuma kenapa kita tunjuk ini? Karena unik tiangnya. Ternyata itu sebagai simbol. Satu, apa yang kira-kira dengan satu? Simbol apa? Ketuhanan. Kalau di dalam Islam, Quran surat Al-Ikhlas. Apa Al-Ikhlas? Ini apa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Kata-kata bahwa Allah itu ahad, esa. Ikhlas, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Coba lihat, nanti kita cek di tengahnya. Itu ada tiang satu, ya. Maka itu disebut Allah itu esa. Tapi di batu berapa itu yang di atas? 3. Coba 4. Nah ini, berarti 5 itu apa? 5 itu apa? Rukun Islam. Atau karena ini dibangun saat Presiden Soeharto, maka ini juga disebut Pancasila. Yang satu itu ketuhanan yang Maha Esa, yang 4 sila 4 yang lain ada. Tiang itu juga menunjukkan Pancasila. Petilasannya Sultan Agung. Petilasan itu tempat singgahnya, tempat duduknya. Sultan Agung dari Belanda sana juga ke sini. Katanya begitu. Sultan Agung. Ya. Iya. Nah, ini bisa dibayangkan padan. Masih padan. Dari pasar jaraknya 100. Nah, ini nggak ada. Oh iya, tapi insya Allah aman. Aman ini. Ya, bisa dibayangkan tahun 2000. Ya. Nggak pakai jangin. Tangan dulu dan nanti legas. Woi. Aku kok bisa? Ini kak. Lihat tandanya. Lihat tandanya. Ya tadi jadi kebiasaan Mbak. Baik, kalau di tempat umum Pancasila itu artinya apa? Tidak boleh diduduki, tidak boleh ditempati. Ya, 53. Berapa orang ya Mas ya? 13 ya. 13. Atau untuk liburan para raja, kalau di keraton kan Snagi itu dari sana ke sini naik kereta ke sana menuju Taman itu liburan bersama keluarga keraton, paham ya? Sekarang raja ke 10 ya, ini yang bangun raja pertama. Apa? Sama krunya. Krunya sama stafnya ya. Nah sekarang raja sepatu di Keraton itu gubernur di Jakarta, namanya Sri Sultan Habibie X. Bukan bintang.
ini bangunan barunya yang ditambah karena pernah kena gempa. Yang ini ditambah, ini aslinya ini kan gini terus ini kan kena gempa terus ditambah tertebal badannya, ditambah berapa persen gitu ya. Nah, ini biar kuat ya, namanya ini gedung sekawan. Nah, itu hanya papat yang 4 ya. Nah, yang kita mau tadi namanya Gapura Panggung ya, sama ya. Tanya apa? Ini namanya pohon kenanga, kan ya, pasti yang tinggi. Kalau ini namanya pohon patah atau tinggi ya. Itu kenanga ya, pasti yang kelihatan juga, itu yang tinggi kan. Kalau ini pohon kepel ya, pohon kepel itu fungsinya. Hati-hati ketebur, Mas. Yang tinggi di belakang Mas Yadi. Mas Yadi belakang Mas. Mas Yogi jaga, ayo. Mas. Ayo, satu Kak, dapat. Mas Yuna, perhatikan kamera. Nopal. Nopal. Dekat sini dulu Mas. Jorok-jorokan loh. Ora, jangan bercanda. Yuk, mulai. Dina lihat. Lihat kamera. Lihat kamera. 1, 2. Itu kan ini anak kecil harus menghargai seniornya asal kakaknya hormat. Kalau kita pun dia siap untuk dia maksimal sholat dan sholat bisa dikejar-kejar. Waktunya bangun ya bangun. Ya, namanya itu pintu untuk respek atau penghormatan. Nah itu polanya khusus untuk raja. Paham ya dia? Pintu-pintu itu mengandung makna tuh kilo. Ya, nanti kita kasih ruang tidur ya. Ini deh. Nah ini ruang tidurnya berarti ruang tidur berarti juga sauna bahannya dan ini ada berapa nih? 13. Ini namanya gerbang tarik baca. Tujuannya untuk birokrasi keraton kalau raja di sini ya. Tahu nggak ya? Ini baca di sini ya. Tarik. Ini gedung redok saya ini gede ya. Orangnya tidak Sama ada hari ini juga. Nih kita masuk gedung redok sari sama kan? Nih itu beritakan. Redok sari itu artinya gedungnya dekat air dan di luar kan air kolam ya. Dan di sini dinamakan khusus untuk ruang kita apa? Sultan, Medi, dan ada juga tempat tidur. Menyiapkan makanan namanya gedung blawong nomor 14 membuka gedung blawong untuk menyiapkan makanan itu juga. Itu ya.
Ini fotonya. Biar nggak ketelik karena tidak bisa masuk. Nah, ini tempat imamnya, Dek ya. Itu tempat Imamnya ini ya. Ini namanya sumur, ini ada imamnya. Ini lorongnya dibuat muter, dari sholatnya muter ya, menghadap kiblat. Terus ini ada tangga 5 ya, Dek. Ini tangga sholat kita suasana. Tapi medali loh nih kalau anak Ini itu. 9 tangga ini ya, 9 tangga itu yang wali songo. Sultan kalau malam belum ada doanya di sini, di bawahnya di sini. Pak, bukan ya ditarik pakai apa? Ini 2 lantai, lantai atas. Nah, sama kan, Dek? Ini Dek ada 5 tangga, ada 5 tangga dan sultannya itu kan di atas sini bukan nyempur, ada yang ngambil bukan. Ujungnya di atas ini Dek, di atasnya ini kan bawah ini jalannya ada tempat tadi, yang sini ada tempat minumnya. Jadi bukan nyemplung ke sumurnya kan, paham ya? Jadi ada tempat sumurnya di atas, namanya sumur Bu. Dulu masjid bawah tanah. Apa? Ya, itu apa legendanya. Jadi kalau ini nyugur dalam ini kan dari 20 feet ya, 20 feet kan 12 meteran lebih, ini kan tidak pendek kan, bedanya 1 meter, itu kan dalam banget. Buang sampah jangan sembarangan, jangan terbiasa stres itu tidak baik ya. Namanya itu kalau gigi namanya ya bunga dagingnya babi itu kalau tempat jangan dibimbing orang ya, kan tidak sopan, tidak baik. Itu kan ada dimanapun besok kalau sekolah jam ini ya tidak boleh ya, dilihat juga untuk ngotori tempat orang itu bisa ya. Kalau kita ngotori itu berarti apa? Berarti membuat orang lain menderita, tidak macam apa? Paham ya? Dan satu lagi, gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berdoa ya. Berzikir. Sultan berzikir duduk di sini. Gitu ya. Itu jadi kalau dilihat dari peta memang bulat nih. Ini petanya bulat. Ini kalau dari Google Maps dia bulat. Nah, ini masjid, memang masjid. Ini ada imam menonjol ke arah barat, ke arah kiblat. Ini yang nonjol itu yang tempat imamnya. Oh iya. Ya. Tadi yang kayak digambarkan ayahnya ini tadi. Oke. Kita dana buatan, raja tinggal di atas itu sih. Nah, ya dulu di atas kena gempa terus jatuh. Nah, sejuk tadi ini, sejuk tadi sini. Nah, karena paling tinggi di sini, paling tinggi tengah-tengahnya. Ini namanya Pulau Kenongo, kita menuju pulau. Balik mana? Namanya ini graffiti. Nah, kalau ada hobinya sore-sore itu disalurkan ke tembok, tapi temboknya sendiri. Dan sore juga bagus ini boleh ya. Ini api gambarnya. Kurang karuan ini tembok dewe atau di bawah liyo tak sengaja. Ya. Saya gambarnya bapakku. Ayo, dapat. Lazy. You lazy. You lazy. You lazy. Kamu kamu. Bilang apa ke bapak ya? Bilang apa? Ya, terima kasih ya. Matur nuwun ya. Assalamualaikum ya. Matur nuwun nggih. Nggih, hati-hati ya, Pak. Sehat nggih, Pak. Nggih. Monggo Pak, matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih.
ada ya. Awalnya adalah ada ini dibangun tahun 1950 ya, tapi diresmikan 1952 ya. 1952 itu diresmikan karena jadi posisinya adalah daerah sini ya, ini namanya wilayah Kota Baru ya. Ini terjadi pertempuran yang sangat besar ketika sudah merdeka ya, tahun 45 sudah merdeka, Agustus 45 itu ternyata Jepang masih mempunyai senjata. Sehingga pemuda-pemuda di Indonesia termasuk BKR, namanya BKR itu tadi ada, kalau di Kauman ada Tentara Nasional Indonesia, itu dulunya adalah BKR, jadi TKR, BKR jadi TNI. Nah di sini di dekat Stadion Widosono itu ada markas Jepang, markas Darmisut di Jepang, pasukan Jepang komplit senjata. Maka ketika merdeka Jepang harus meninggalkan Indonesia. Maka sebelum meninggalkan, pemuda Indonesia berinisiatif untuk meluncuri senjata Jepang. Bahwa penanda kapan didirikannya masjid ini. Nah, karena kita orang Indonesia yang pertama, dan ini di Jogja berarti orang Jawa, dan kemudian masjid adalah orang Islam. Jadi ada 3 simbol huruf yang digunakan untuk memberi tanda. Yang pertama, ini sebagai huruf apa namanya? Kalender namanya Hijriah. Ya. Hijriah. Jadi komplit ya, ada 3 penanggalan. Letenger sebagai penanda bahwa masjid ini dibangun tahun 50 dan diresmikan 52. Secara Masehi, secara Jawa 1991 sampai 1993. Terus dibantu kalau mau bisa bantu. 1 bulan. Berapa? 1881. Oh iya ya. Ya dari kanan dulu. Dari sini kiri. Dari yang kanan tapi kiri. Kilo sudah kilo jadi kilo. Dari kanan dari sini. Gitu. 1 3 berapa? Nanti baru ke sana. 1 7. Ayo bocil. Dibantu. Seri. 1 1 3 6 5 ya. 1 dari ini saya tak dari ya, 1. ini dulu. Kiri atau ke kanan toh? Jadi Bingung. memang dari kanan, tapi kalau angka tetap bacanya gini, dari ini. Nah gitu maksudnya. Bacanya dari sini. Sini ke sini. Nah, itu. 1 3 6 1 3 6 9 Nih, terus 1 3 1 3 7 1. Nih, sip.
4. Nah, naik lagi yang kecil-kecil itu 1, 2, 3, 4 tambah 1 yang Yuk naik ke lantai 2. Jebolannya ya sebagai salah satu wujud masjid modern yang di kampung ini ya. Nah, masjid modern itu kan bisa dari bangunan, bisa dari cara pengelolaan, bisa juga cara teknologinya gitu. Nah, kita melihat modernnya adalah dari cara pengelolaannya ya. Nah, masjid jebolan ini bagaimana cara mengelolanya sehingga biar apa? Suatu saat nanti kalau kalian juga menjadi pengurus, menjadi takmir, dipimpin oleh Mas Deli ini. Jadi kegiatan apapun yang pimpin Mas Deli, ya ada TPA, ada misal apa Mas, ada olahraga, misal sepedaan itu Mas Deli yang pimpin, yang memikirkan kegiatannya. Jadi seusia kalian ini, kalau dulu nyebutnya bukan masjid ya, tapi langgar. Langgar itu kayak apa ya? di Ahmad Dahlan lagi loh, langgar Ahmad Dahlan ukurannya seperti itu, kecil. Nah, dulu itu langgar itu ada di sini, di sekitar rumah di sini, dan setelah berjalan waktu dan akhirnya menjadi Masjid Jogokarian. Nah, adik-adik tahu nggak tentang PKI? Tahu ya? Nah, ini terkenal sama apanya? Kejahatannya ya. Nah, dulu itu di Jepang ini itu terkenal dengan basisnya PKI. Jadi dulu di sini itu salah satu tempat berkumpulnya orang-orang PKI. Loh, Mas, masa ngomongin PKI saat ini sudah di masjid yang kayak gini? Nah, tentunya bisa sampai kayak gini karena adanya apa tadi? Nah, salah satunya ya karena ada beberapa pengurus yang mereka itu punya pemikiran dan wacana ke depan itu menjadikan Jogokarian itu lebih baik. Kalau kita lihat tuh, kenapa kok dikasih nama Jogokarian? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya, saya kasih tahu. Kenapa kok dulu di sini itu dikasih nama Jogokarian? Karena dulu, zaman dulu itu prajurit dari keraton namanya Jogokaryo itu sudah tidak mempunyai tempat tinggal di dalam benteng. Dalam artian tempatnya udah penuh. Nah, udah penuh kan nggak bisa tinggal di dalam nih. Maka dari keraton dikeluarkan prajurit itu sama keluarganya dikeluarkan. Dan akhirnya prajurit itu menetap di Jogokarian ini. Nah, kenapa kok dikasih nama Jogokarian? Karena dulu tempat orang-orang Jogokarian itu dikeluarkan dari keraton. Gitu. Nah, setelah berjalan waktu, prajurit ini tugasnya itu dipotong. Dalam artian yang dulunya prajurit penyerang, dia cuma menjadi prajurit upacara aja. Jadi banyak prajurit itu yang diberhentikan dari pekerjaannya. Makanya dulu prajurit itu terkenal dengan kekayaannya karena digaji oleh keraton
yang mempunyai banyak uang, setelah dia dikeluarkan dan dipotong dari pekerjaannya, dia tidak mempunyai pekerjaan. Nah, suatu saat di sini ada pengembang namanya apa ya? Oh iya, saya lupa. Waktu Rasul itu dikeluarkan dari keraton, itu Rasul itu diberikan tanah dan sawah. Salah satunya ada di zona ini. Nah, karena ada beberapa prajurit itu yang tidak bisa mengelola, maka prajurit itu memilih untuk menjual tanahnya. Nah, tanah itu dijual kepada para pengrajin tenun. Tahu tenun ya? Yang buat kain itu. Nah, berjalan waktu, akhirnya para prajurit ini malah bekerja kepada orang-orang yang usaha tenun ini. Nah, berjalan waktu lagi, ada kesenjangan sosial ekonomi nih. Ada yang kaya semakin kaya, ada yang miskin semakin miskin. Orang-orang yang berinfak, dia mempercayakan infaknya itu ke Masjid Jawa Barat untuk digunakan sebaik mungkin untuk dakwah. Itu ya. Nah, kalau kita simpan uangnya itu semakin banyak, kita simpan nih 50 juta, 50 miliar, 100 miliar, kita umumkan kepada masyarakat. Masyarakat senang. Senangnya kenapa? Gede, akhir masjid. Tapi di lain sisi banyak masyarakat itu yang belum bisa makan, bahkan ke rumah sakit aja nggak bisa. Sedangkan kas masjid itu banyak. Jadi sebetulnya apa itu fungsi masjid? Fungsi masjid itu sebetulnya untuk pusat kegiatan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat di situ yang mempunyai kesusahan, ada masyarakat di situ yang membutuhkan bantuan, masjid itu harus bisa menjadi solusi. Ini kayak gitu. Jadi kalau masjid itu malah meminta bantuan kepada masyarakat itu sebetulnya kurang itu ya. Nah, terus gimana nih Mas Jadi? Kalau bangun masjid kan berarti dulu banyak biaya nih. Biaya dari mana kalau kita nggak minta? Dulu itu buat takmir itu membuat banner. Tahu banner ya? Banner panggung. Nah, di situ dituliskan, mohon maaf, masjid baru dibangun. Intinya itu meminta maaf karena jamaah tidak bisa ibadah di masjid karena ibadahnya sedang dibangun. Nah, takmir jika ingin berpartisipasi dipersilahkan bisa menghubungi ini. Nah, dari banner itu ternyata masya Allah banyak sekali yang memberikan dukungan, banyak sekali yang memberikan infak. Nah, masih dilanjutkan sanduran tadi ya. Infak itu kalau ditimbun semakin lama itu tidak baik. Karena apa? Orang yang berinfak itu pengen hartanya itu segera disalurkan untuk dakwah.
makanya kayak gini. Nah, ya, persis ya, kurang lebih persis. Memang kenapa? Tapi kan ada pada-padanya. Ya, itu disesuaikan. Kenapa? Karena ini adalah sumbangan dari masyarakat Aceh kepada Indonesia, apa kepada Jogja, masyarakat Jogja. Kenapa? Tahun 2004 kalian belum lahir ya? 2004 bulan Desember itu terjadi tsunami. Tahu tsunami? Gelombang gempa bumi diikuti gelombang air laut yang itu menelan 100.000 orang. Nyong kencot. Kenapa? Ikut ya. Ya, nyong kencot. Enggak. Nyong kencot. Dirawat ya di rumah ya. Oh, Jangan jatuh loh. nyong kencot. Dirawat ya, Ris. Ya, dirawat. Tuh, adik-adik setelah mendapatkan pohon ini akan kalian apakan sampai di rumah? Kasih ke bunda untuk ditanam lagi biar bisa Oke, adik-adik tahu ya, jadi tanaman yang dipegang adik-adik ini adalah tanaman yang didapat dari Masjid Gede Kauman yang kemudian kemarau kemarin kita adopsi, kita pelihara sampai sebesar itu. Kemudian hari ini pada hari lingkungan hidup gerakan 1 juta pohon, kami serahkan ke adik-adik Jogja Adventure Kit untuk kemudian kalian rawat. Siap? Siap? Siap. Oke. Terima kasih.